Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pulang Kuliah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, langsung aja klik tombol merah yang ada di bawah biar saya semangat bikin videonya dan kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Sedikit cerita dalam kasusnya ini, dia itu pernah mendapatkan orderan fiktif ya dari seseorang dan ini merupakan makhluk halus. Ternyata yang pesan ya. Langsung aja bagaimana kisahnya dan peristiwa itu bisa terjadi. Jadi memang kalau kita membahas sebuah kejadian mistis yang dialami seseorang memang tidak ada habis-habisnya ya. Selalu saja ada kejadian bermunculan ya. Dan kejadian mistis ini dialami oleh seseorang yang bernama Agung Darmawan yang berusia 33 tahun. Dan kejadiannya itu sempat viral di Yogyakarta. Tokoh utama dalam kasus ini tuh berdomisili di Desa Sukaharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi begini ceritanya teman-teman. 2 hari yang lalu Agung ini baru saja menjadi anggota pasukan hijau atau ojek online. Dia ini semangatnya kerja ya, siang malam pagi pokoknya tidak ada capek. Apa itu capek? Dia gak kenal capek. Yang pagi malam angin, petir, badai, apapun itu dia terjang semua ya. Karena saking semangatnya dia bekerja ya, menjadi driver ojek online. Sebenarnya Agung ini memiliki profesi asli sebagai tukang servis handphone. Dan dia itu gak nyangka kalau profesi sampingannya sebagai ojol ini malah mendapatkan sebuah kejadian mistis. Peristiwa yang dialami Agung ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2019. Nah, pada saat itu dia mendapatkan notif orderan ya. Dan penumpangnya ini diminta diantarin di wilayah Selokan Mataram, Babarsari, Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, ketika driver ini mendapatkan orderan, harus bergegas menjemput penumpangnya. Bergegaslah tuh Agung menjemput si penumpangnya. Namun di tengah-tengah perjalanan ketika menuju titik penjemputan, Agung ini sempat berhenti di salah satu SD yang bernama Kali Tirto di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta. Sebenarnya Agung itu berhenti di tempat tersebut itu ingin mengkonfirmasi ke penumpangnya ya. Dia memberikan sebuah pesan singkat kepada customernya, cuman untuk memastikan saja. Karena chat yang dikirimkan Agung ini tidak dibalas, akhirnya Agung ini berinisiatif untuk menelpon customernya melalui panggilan telepon. Untungnya diangkat tuh sama dia. Halo Bu, sekarang saya sudah di tengah perjalanan, mau menjemput Ibu sesuai dengan titik penjemputan. Nah, terus customernya ini menjawab, mohon maaf Mas, alamatnya salah atau melenceng. Masnya saya pandu ya dari sini, kata si customernya. Jadi customernya ini bernama Dewi ya. Akhirnya Agung ini mengikuti petunjuk dari customernya, harus belok kanan, kapan dia harus belok kiri, kapan dia harus terus. Nah, seperti itu. Jadi, selama perjalanan menuju titik lokasi, sambungan telepon itu masih terus tersambung ya, antara si customer dan si Agung. Pada malam hari yang gelap, waktu itu sekitar jam 11 malam, dia ini melewati gang-gang kecil, gang-gang sempit, terus perumahan, dan akhirnya sampailah dia tuh di tempat titik penjemputan. Kemudian dia bilang gini kepada customernya, Ibu, rumah Ibu di mana ya? Ini jalannya sudah buntu, sudah nggak ada rumah lagi. Terus si customernya bilang nih, yang bernama Dewi, ya Mas, gak apa-apa, di situ aja. Saya sudah lihat Masnya dari jauh. Nah, dia bilang gitu nih customernya. Kemudian si customernya ini menyuruh Agung ini menoleh ke arah kiri. Menolehlah dia tuh Agung ke hadap kiri. Set. Nah, Agung ini bilang kepada customernya melalui sambungan telepon tersebut, di mana ya Bu? Kok gelap? Nah, dan si customernya bilang lagi, coba kamu noleh lagi ke hadap kiri dengan memperhatikan secara seksama. Kembali noleh lagi tuh si Agung, hadap ke kiri. Seret. Nah, ternyata setelah menoleh yang kedua kalinya, Agung ini baru sadar. Ternyata di sebelahnya itu ada kuburan, lengkap dengan cungkupnya. Buat teman-teman yang belum tahu cungkup, jadi cungkup ini merupakan rumah kuburan ya. Jadi ini kuburannya, dan itu ada rumahnya kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu namanya cungkup. Kemudian Agung ini tersadar lagi. Ternyata dia berada di bawah pohon Kamboja. Dan sebelumnya dia nggak sadar tuh kalau dia itu dari tadi berada di bawah Kamboja. Dan kaki sebelah kirinya ini baru sadar kalau dia itu menginjak batu nisan dari kuburan tersebut. Ketika Agung ini sadar kalau dia itu berada di kuburan dan berada di bawah pohon Kamboja, dia langsung tancap gas tanpa memperhatikan HP-nya itu masih tersambung dengan customernya nih yang bernama Dewi. Pada saat tancap gas, si customernya yang bernama Dewi ini malah ketawa, cekikikan. Tancap gas dia tuh. Untungnya, tidak beberapa lama dia itu menemukan sebuah pos ronda
Dan di dalamnya itu ada orang yang jaga. Dia mampir ke situ tuh sambil kaget-kaget, keringat dingin. Terus orang yang jaga malam di pos rendah tersebut itu menanyakan kepada si Agung, "Ada apa, Mas?" Nah, Agung menceritakanlah kejadian yang dialami barusan tadi. Nah, terus disanggah sama orang yang jaga malam tersebut. Dia bilang gini, "Memang bener, Mas, sering banget kejadian mistis ini terjadi di daerah tersebut. Dan kejadiannya ini tidak hanya sekali." Kemudian Agung juga langsung melupakan kejadian tersebut dan mencoba untuk menenangkan diri. Pesanan ojek online dari customer yang bernama Dewi ini masih nyantol di situ ya. Jadi dia harus mencet pesanan selesai. Dan pada saat itu dia langsung bergegas di daerah yang namanya Babarsari ya, di Kecamatan Depok. Sesampainya di sana dia langsung memencet pesanan selesai. Karena memang si customer yang bernama Dewi ini membayar uang secara non tunai sebesar 19.000. Nah, begitulah teman-teman kejadian mistis yang dialami oleh seseorang yang bernama Agung Dermawan yang berusia 33 tahun. Yang berasal dari Jogja. Nah, begitulah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa ketika beraktivitas. Ya, mungkin itu saja pesan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.